Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rifda Gusrianti R dari Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar, Pasca Sarjana Manajemen kelas 19C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya yang merupakan salah satu syarat kelulusan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Pak Laude Amijaya Kamaluddin MAD MKP. Berikut merupakan penjelasan saya. Baik, sebelum memasuki materi mengenai manajemen sumber daya manusia, perlu diketahui bahwa apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai sumber daya yang ada. Selain mengetahui manajemen, kita juga perlu mengetahui apa itu sumber daya manusia yang biasa disebut dengan SDM. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Oke, memasuki pengertian dari MSDM yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Perusahaan menjadi salah satu tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan merekrut, mempekerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Departemen ini biasanya bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan mengawasi kebijakan yang mengatur karyawan dan hubungan perusahaan dengan karyawannya, termasuk juga membuat struktur organisasi yang ideal untuk dijalankan. Manajemen sumber daya manusia merupakan divisi yang berperan dalam mengembangkan potensi karyawan sebuah perusahaan sebagai aset bisnis. Pentingnya MSDM bagi perusahaan yaitu keberadaannya sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja, untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara aktif, manajer SDM dapat lebih mudah untuk merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memajukan visi perusahaan, serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Selain mengetahui pengertian serta tugas dari MSDM, kita juga dapat mengetahui apa manfaat dari MSDM. Antara lain yaitu penanganan informasi ketenaga kerjaan, juga dapat bermanfaat untuk penelitian, serta penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Lalu produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat, dan yang pertama yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara fisik. Itu merupakan manfaat utama dari MSDM. Baik, di sini terdapat pengertian MSDM menurut para pakar. Yang pertama yaitu Malayu SP Hasibun yang menjelaskan mengenai manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Lalu Edwin B. Filippo yang menjelaskan bahwa manajemen SDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia sampai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat tercapai. Yang ketiga yaitu Anwar Prabu M. yang menjelaskan mengenai manajemen SDM adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lalu kita juga perlu mengetahui permasalahan MSDM di Indonesia. Yang pertama yaitu produktivitas sumber daya manusia di Indonesia masih rendah dan sulit untuk ditingkatkan. Kurangnya keterampilan sumber daya manusia dan rendahnya pencapaian pendidikan, serta tidak didukung oleh keterampilan yang tepat dalam mengatasi tantangan industrialisasi, terutama teknologi dan digitalisasi.
Produktivitas sumber daya manusia di Indonesia masih rendah dan sulit untuk ditingkatkan, di mana tingkat produktivitas masih tergolong buruk jika dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Hal ini terkonfirmasi dari ukuran produk domestik bruto yang bisa disebut PDB sejak 2011, ketika posisi Indonesia cenderung stabil. Salah satu hal yang mempersulit peningkatan produktivitas sumber daya manusia adalah tidak didukung oleh keterampilan yang tepat dalam mengatasi tantangan industrialisasi, terutama teknologi dan digitalisasi, dan juga kurangnya keterampilan sumber daya manusia dan rendahnya pencapaian pendidikan masih menjadi masalah yang terkait SDM di Indonesia. Salah satu tantangan utama sumber daya manusia saat ini adalah pertumbuhan dan persaingan talenta. Mereka percaya bahwa permintaan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih di seluruh dunia telah meningkat, tetapi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah saat ini. Selain itu, masalah sumber daya manusia di Indonesia juga muncul karena budaya masyarakat yang cukup konservatif dalam menghadapi waktu. Indonesia dengan jumlah penduduk yang relatif besar tentunya memiliki berbagai jenis sumber daya manusia, dan tentang pola pikir, keterampilan, kualitas, dan banyak lagi. Budaya masyarakat tentu berdampak pada perkembangan hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kelompok masyarakat di Indonesia yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia, menolak untuk bertindak dan berpikir ke depan, dan meninggalkan gaya hidup yang pola pikir yang konservatif. Solusi agar menghadapi masalah tersebut yaitu agar SDM Indonesia siap untuk menghadapi kompetisi global adalah dengan menghasilkan SDM unggul, baik jalur formal ataupun non-formal, yaitu dengan memenuhi kebutuhan terhadap pendidikan yang bermutu pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang biasa disebut dengan iptek. Suatu bangsa yang tidak menguasai iptek akan tertindas dan tertinggal dalam persaingan global yang keras dan ketat. Maka strategi yang perlu diterapkan adalah melakukan pelatihan dan pengembangan yang bertumbuh pada landasan pendidikan yang kuat dan berpacu pada perkembangan iptek. Karena perlu diketahui bahwa di era teknologi dan industrialisasi yang maju seperti sekarang ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat berkembang, berpikir lebih maju, dan mampu beradaptasi dengan menghadapi perkembangan zaman. Kualitas sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan negara di masa depan. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing membuat Indonesia diperlakukan sama dan disegani oleh negara lain. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dapat diketahui bahwa keberadaan manajemen SDM sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Untuk permasalahan SDM di Indonesia dapat dialihkan atau dapat dipecahkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu kunci dari keberhasilan negara di masa depan. Apabila memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, maka membuat Indonesia diperlakukan yang sama dan disegani oleh negara lain. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.